Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Salma Ramdania dari kelas 11 3 absen 20. Saya akan membahas tentang struktur dan organel sel. Apa itu sel? Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup yang mampu menjalankan semua fungsi kehidupan seperti pertumbuhan, metabolisme, dan reproduksi. Jenis sel berdasarkan intinya dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sel prokariotik dan sel eukariotik. Yang pertama sel prokariotik merupakan sel yang tidak memiliki inti sel yang terbungkus membran, contohnya bakteri dan archaea. Lalu yang kedua ada eukariotik, sel yang memiliki inti sel yang dibungkus oleh membran, contohnya sel tumbuhan, sel hewan, fungi, dan protista. Pertama, kita bahas dulu bagian dan fungsi dari sel prokariotik. Bagian dari sel prokariotik yang pertama ini ada dinding sel. Fungsinya sebagai pelindung dan pemberi bentuk tubuh yang tetap. Lalu membran plasma sebagai pelindung sel, mengatur keluar masuknya ion dan molekul, dan mengatur respirasi sel. Lalu ada sitoplasma, melakukan proses pencernaan makanan secara intraseluler dan melakukan proses metabolisme sel. Lalu mesosom sebagai penghasil energi, ribosom sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein, lalu DNA sebagai pembawa informasi genetik yang akan diwariskan untuk keturunan, dan RNA membuat kode genetik sesuai DNA dalam bentuk asam amino. Yang tadi itu bagian dari sel prokariotik. Sekarang kita lihat dulu struktur dasar dari sel eukariotik. Nah, jadi struktur dasarnya itu yang pertama ada inti sel atau disebut juga nukleus, mitokondria, aparatus Golgi atau badan Golgi, sitoplasma, retikulum endoplasma atau RE, ribosom, dan membran sel. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama kita bahas dulu membran sel. Nah, membran sel ini adalah struktur tipis yang mengelilingi sel terdiri dari fosfolipid ganda dan protein yang tersebar mengikuti model mozaik cair. Fungsinya mengatur keluar masuknya zat, menjaga keseimbangan ion, dan melindungi isi sel. Yang kedua, sitoplasma. Cairan kental yang terdapat di dalam sel ini mengandung berbagai organel sel. Fungsinya sebagai tempat berlangsungnya reaksi kimia penting dan mendukung pergerakan organel. Selanjutnya ada inti sel atau nukleus. Struktur besar dari inti sel ini berbentuk bulat atau oval, dilapisi oleh membran nukleus, mengandung DNA yang membawa informasi genetik. Fungsinya mengontrol seluruh aktivitas sel seperti pertumbuhan, sintetis protein, dan pembelahan sel. Selain organel yang telah disebutkan sebelumnya, ada juga organel sel lainnya, yaitu yang pertama ada mitokondria, sebagai penghasil energi melalui respirasi seluler. Lalu ada ribosom, tempat di mana sintesis protein berlangsung. Lalu ada RE atau retikulum endoplasma, berfungsi untuk memproduksi dan mengangkut protein dan lipid, dan aparatus Golgi, berfungsi untuk memodifikasi, menyortir, dan mengemas protein untuk dikirim ke bagian sel lain atau keluar sel. Sel hewan, nama umum untuk sel eukariotik yang menyusun jaringan hewan. Sel hewan memiliki perbedaan dengan sel tumbuhan, terutama pada organel selnya. Sel hewan memiliki organel sel khususnya sendiri, begitu pula dengan sel tumbuhan. Pertama, kita lihat dulu struktur dari sel hewan. Struktur sel hewan diantaranya ada yang pertama, membran plasma, sentrosom, peroksisom, sitoskeleton,
protoplasma, badan Golgi, ribosom, lisosom, mitokondria, kromatin, nukleolus, membran inti, RE kasar, RE halus, dan vakuola kecil. Dari semua struktur atau bagian sel hewan ini, yang termasuk organel khusus yaitu ada lisosom dan struktur dari sentrosom. Jadi sentrosom ini merupakan organel yang terdiri dari 2 sentriol. Nah, yang kita bahas ini adalah sentriolnya. Pertama, kita bahas tentang lisosom dulu. Sebelumnya, mohon maaf, itu di bagian fungsi lisosom tertutup oleh kamera. Jadi kita langsung bahas saja. Jadi lisosom ini merupakan kantong membran yang berisi enzim pencernaan seperti protease, lipase, nuklease, dan fosfatasa. Lalu, apa sih fungsi lisosom itu? Yang pertama nih, yang ketutupan ini. Pertama, melakukan pencernaan ya, ini tuh. Melakukan pencernaan intrasel. Lalu yang kedua, menghancurkan struktur sel yang tidak dikehendaki. Namanya autofag. 3. Membebaskan enzim keluar sel, eksositosis. Yang keempat, menghancurkan diri sel atau disebut autolisis. Nah, ini sekarang kita bahas sentriol. Nah, jadi sentriol ini yang ada di sentrosom. Jadi sentrosom itu organel yang terdiri dari 2 sentriol. Nah, sentriol ini fungsinya itu untuk pembelahan sel. Bentuknya itu seperti bintang. Selanjutnya, yuk kita bahas tentang sel tumbuhan. Sel tumbuhan ini merupakan unit dasar kehidupan, tapi pada tumbuhan. Sekarang kita lihat struktur sel tumbuhan. Di antaranya itu ada RE halus, peroksisom, sitoskeleton, vakuola tengah, lamela, badan Golgi, dinding sel, plasmodesmata, mitokondria, plastida, kloroplas, protoplasma, RE kasar, nukleolus, kromatin, dan membran inti. Tadi kita sudah bahas tentang struktur sel tumbuhan. Kita sudah lihat ya, struktur sel tumbuhan itu seperti apa. Nah, di antaranya itu ada organel khususnya yang hanya ada pada sel tumbuhan. Nah, yang pertama itu ada dinding sel. Kita bahas dulu ya. Dinding sel ini merupakan organel sel yang tersusun atas selulosa, hemiselulosa, dan pektin. Nah, fungsi dari dinding sel ini yang pertama sebagai penyokong sel, yang kedua melindungi selaput plasma, lalu yang ketiga memelihara keseimbangan sel dari tekanan, dan yang terakhir untuk memberi bentuk sel. Jadi gitu ya. Selanjutnya ada vakuola. Vakuola merupakan organel sitoplasmik berisi cairan dan dibatasi membran tonoplas. Nah, jenis-jenis vakuola ini ada 3. Yang pertama ada vakuola tengah tonoplas. 2. Vakuola makanan. 3. Vakuola kontraktil. Nah, fungsi dari vakuola ini yang pertama untuk tempat menyimpan zat makanan. Yang kedua, tempat menyimpan pigmen. Yang ketiga, tempat menyimpan atsirik. Yang keempat, memasukkan air melalui tonoplas. Nah, yang kelima, tempat penimbunan sisa metabolisme. Terakhir ada plastida. Plastida merupakan organel bermembran berangkat yang berasal dari perkembangan proplastida di daerah meristematik. Berdasarkan pigmen yang dikandungnya, plastida dibedakan menjadi 1. Kloroplas mengandung klorofil. 2. Kromoplas mengandung pigmen fotosintetik yaitu merah, orange, kuning. 3. Leukoplas tidak berwarna. Strukturnya itu ada membran luarnya, ada membran dalamnya, ada grana, dan ada tilakoid. Nah, tilakoid ini yang bulut-bulutnya.
Kalau ditumpukan gitunya namanya grana. Selanjutnya ada komposisi sel. Komposisi sel ini diantaranya ada air sebanyak 70-85%, berfungsi sebagai pelarut universal, medium transportasi zat, dan tempat reaksi metabolisme. Lalu ada protein sebesar 10-15%, berfungsi sebagai pelarut universal, medium transportasi zat, dan tempat reaksi metabolisme. Dan ada lipid 2-5%, berperan sebagai penyusun utama membran sel dan cadangan energi. Karbohidrat sebesar 1-3%, sebagai sumber utama membentuk dinding sel pada tumbuhan selulosa. Lalu yang terakhir ada asam nukleat, yaitu DNA dan RNA, berupa DNA dan RNA yang mengatur informasi genetik. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.